Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan yang selalu bekerja, yang selalu berkarya bagi kita. Kita akan merenungkan sabda Tuhan atau peristiwa yang terjadi di dalam Injil, yaitu pada Injil Markus bab 5. Ketika pada waktu itu Tuhan sedang berbondong-bondong dengan banyak orang, bahkan banyak orang berdesak-desakan di sekitar Yesus. Ketika Yesus sedang menuju ke rumah Yairus, kepala rumah ibadat. Yesus fokus menuju ke rumahnya Yairus, kepala rumah ibadat yang anak perempuannya sedang sakit. Bahkan kemudian dikatakan bahwa anaknya itu sudah mati dan nanti akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kali ini justru saya ingin menyoroti saat Tuhan berjalan dan banyak orang berbondong-bondong berdesak-desakan di dekat Tuhan. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai habis semua harta yang ada padanya. Tetapi dia keadaannya memburuk. Dan waktu itu dia sudah mendengar tentang Yesus, maka di tengah orang banyak itu ia menjamah jubahnya, jubah Yesus. Sebab kepercayaan perempuan itu begini, asalkan kujamah saat jubahnya, kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan benar, ketika ia menjamah jubah Yesus Tuhan kita, sakit pendarahan perempuan itu langsung berhenti dan ia sembuh dari penyakit itu. Renungan saya berfokus pada Tuhan ketika dia bertanya kepada orang banyak, siapa yang menjamah jubahku? Tentu saja murid-murid berkata, engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu. Sementara engkau berkata, siapa yang menjamah aku? Itulah poinnya. Yesus dan semua orang sedang fokus menuju rumahnya Yairus, tetapi tanpa diketahui Tuhan Yesus dalam kisah tersebut, perempuan itu menjamah dan sembuh. Tentu Yesus sebagai Tuhan tahu semuanya. Tetapi kisah ini tentu saja menunjukkan bagaimana Tuhan sebenarnya selalu standby, selalu ada. Tuhan selalu bersedia untuk memberikan yang terbaik kepada umatnya, kapanpun, asalkan orang itu sungguh memiliki kepercayaan yang teguh kepadanya. Adegan seolah-olah Yesus yang tidak tahu siapa yang menjamah, karena dia sadar ada kuasa yang mengalir dari dirinya, kuasa yang menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan tersebut. Dan ini menunjukkan bagaimana Tuhan selalu standby kapanpun. Tuhan selalu ada bagi kita. Juga kalau dalam kisah tersebut seolah-olah Yesus tidak tahu atau sedang fokus berjalan ke arah rumah Yairus.
tetapi bahwa kuasanya sebagai Tuhan yang membuat kesembuhan perempuan yang sakit pendarahan tersebut menunjukkan karya Tuhan yang setiap saat itu terjadi di antara kita. Dan sering kuasa Tuhan yang bekerja ini tidak selalu kita sadari, tidak selalu kita pahami, tidak selalu kita mengerti. Sebagaimana sekarang ini kita menghadap sakramen Maha Kudus, Tuhan Yesus yang bertakhta di dalam sakramen Maha Kudus, dalam monstrans, dalam tabernakel ataupun dalam konteks adorasi ini, pentahtahan. Sepertinya Tuhan bertakhta di sana, tapi sebenarnya Dia bekerja di antara kita. Setiap saat Tuhan itu selalu bekerja untuk kebaikan kita. Bahkan kalau kita jarang mampir untuk doa sejenak di depan sakramen seperti dalam visitasi, atau bahkan tidak pernah adorasi untuk banyak orang, tapi Tuhan tetap bekerja untuk semuanya. Adorasi yang kita adakan adalah saat untuk menyadarkan diri kita sendiri betapa Tuhan begitu baik, begitu mengasihi dan bekerja tanpa kita ketahui. Baik sekali kalau kita saat adorasi ini bersyukur atas berbagai tindakan Tuhan dalam hidup kita yang tanpa kita ketahui, tanpa kita mohon bahkan, tetapi bekerja secara benar-benar aktual di tengah kita. Tuhan senantiasa bekerja standby bagi kita, apalagi kalau kita mohon dan terlebih punya kepercayaan yang teguh. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu karunia yang membuat kita semakin dekat dengannya dan semakin sanggup menanggapi cintanya dan mengasihi sesama kita, sebagaimana Dia telah wafat untuk keselamatan kita karena kasih-Nya yang tiada tara. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.